Analisis jejak karbon di sekolahku. Pembahasan. Halo Bapak Ibu dan juga teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Biologi, Fisika, Kimia dari kelas 10J. Berikut ini adalah video proyek analisis jejak karbon di lingkungan sekolahku untuk pemenuhan tugas sumatif akhir kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ainsley, absen 1. Nama saya Shin, absen 31. Nama saya Jesslyn, absen 18. Nama saya Billy, absen 6. Nama saya Lendro, absen 23. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Tujuan dari proyek ini. Tujuan proyek kita ada 4. Yang pertama adalah menghitung daya atau listrik penggunaan peralatan elektronik di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran siswa tentang penggunaan peralatan listrik serta dampak efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan sikap hemat sebagai pelestarian lingkungan. Yang terakhir, menyusun rekomendasi atau langkah konkret yang dapat digunakan sekolah untuk menurunkan penggunaan listrik yang berlebihan. Mata pelajaran fisika, lokasi dan proses pengamatan. Lokasi kami berada di 10K, 10J, 10LD, Sekolah SMA Kayu Sudut Batam di lantai 3. Di Jalan Dangmar nomor 2, terletak di Kecamatan Kota Batam, Batam Kota, 29461. Langkah-langkah pengerjaan tugas ini yang pertama, kami mengumpulkan data pada hari Jumat. Lalu kami menghitung total pemakaian listrik dalam sehari. Dalam pendekatan fisika, kami menghitung energi listrik dan emisi karbon dari penggunaan alat elektronik dari beberapa kelas, yaitu XJ, XK, dan XL. Energi listrik dihitung dengan menggunakan rumus energi sama dengan daya kali waktu kali jumlah. Ketiga, menghitung total emisi karbon yang dihasilkan. Sedangkan emisi karbon diperoleh dengan mengalihkan energi listrik dengan faktor emisi standar, yaitu sekitar 0,5 kg CO2 per kWh. Hasil yang didapat. Total energi listrik 8,6 kWh, total emisi karbon 4,3 kg CO2 per kWh. Total emisi seluruh kelas XJ 149,51 kg CO2 per kWh. Kami juga menghitung konsumsi energi dan mengonversikannya menjadi jejak karbon. Lalu kami juga menganalisis bagaimana kebiasaan di sekolah dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Hasil refleksi. Ilmu fisika bukan hanya sebatas teori, tapi bisa menjadi suatu alat bagi setiap kita untuk bisa memahami dan juga mengurangi aktivitas manusia yang sekiranya akan berdampak negatif pada bumi kita. Mata pelajaran biologi, lokasi dan proses pengamatan. Dalam pendekatan biologi kami, kita mengukur dan mengidentifikasikan pohon-pohon di sekitar lapangan SD dan parkiran SMP dan parkiran SD. Dengan data yang kita catat adalah tinggi pohon dan keliling pohon. Dan diameter pohon dapat kita cari dengan menggunakan rumus keliling dibagi pi. Data ini digunakan untuk menghitung biomasa di atas permukaan tanah atau AGB, karbon yang tersimpan, dan karbon dioksida yang terserap. Perhitungan karbon menggunakan faktor konversi dari AGB ke karbon yang biasanya 0,5. Langkah-langkah. Masuk kepada langkah yang pertama, yaitu menghitung biomasa di atas permukaan tanah atau AGB menggunakan rumus yang mempertimbangkan kerapatan kayu, diameter batang, dan juga tinggi pohon. Biomasa ini menggambarkan total massa bagian pohon yang berada di atas tanah, termasuk batang, cabang, dan juga daun. Langkah yang kedua, setelah diperoleh nilai biomasa, langkah berikutnya adalah mengonversinya menjadi kandungan karbon. Secara umum, sekitar 50% dari biomasa pohon terdiri atas karbon. Nilai ini digunakan untuk memperkirakan berapa banyak karbon yang tersimpan dalam tubuh pohon tersebut. Masuk kepada langkah yang ketiga, konversi karbon ke CO2 yang diserap. Karbon yang tersimpan kemudian dikonversi menjadi estimasi jumlah karbon dioksida atau CO2 yang diserap pohon dari atmosfer. Hal ini dilakukan menggunakan perbandingan massa molekul antara karbon dan juga karbon dioksida, karena setiap satuan massa karbon yang tersimpan berasal dari sejumlah tertentu karbon dioksida yang diserap. Lalu masuk ke langkah keempat, yaitu adalah estimasi penyerapan CO2 per tahun. Langkah terakhir adalah menghitung berapa banyak CO2 yang diserap pohon setiap tahunnya.
Ini dilakukan dengan membagi total estimasi penyerapan CO2 sepanjang umur pohon dengan jumlah tahun usianya. Hasilnya memberikan gambaran rata-rata penyerapan CO2 per tahun oleh satu pohon. 4 langkah-langkah tadi kami lakukan dalam semua jenis pohon yang kami temukan di area di mana kami ditugaskan untuk meneliti atau mengamati. Hasil yang didapat total penyerapan karbon 159,18 kg CO2. Total penyerapan karbon seluruh kelompok DXJ adalah 2.244,87 kg CO2 per tahun. Hasil refleksi. Dari tugas biologi tentang pohon, kami jadi lebih sadar bahwa pohon punya peran yang penting untuk menjaga lingkungan seperti menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan mencegah banjir. Kami juga jadi lebih memperhatikan pohon-pohon di sekitar dan menyadari pentingnya menjaga mereka. Tugas ini membuat kami lebih peduli terhadap lingkungan dan ingin ikut menjaga alam sekitar. Mata pelajaran kimia, lokasi dan proses pengamatan. Halo semuanya, nama saya Gislin dan hari ini saya akan merekam video dari rumah ke sekolah dan memperhitungkan jarak dari rumah ke sekolah. Halo teman-teman, sekarang saya akan ke sekolah. Halo, nama saya Ainsley dan sekarang saya akan berangkat ke sekolah. Selamat pagi teman-teman, nama saya Billy Gregorius dari 10J, dari kelompok 4. Sekarang saya sedang menuju ke sekolah Semakaya Sudar Sebatang. Dari pendekatan kimia yang kita butuhkan adalah jarak pulang pergi dari rumah ke sekolah, lalu dikalikan dengan angka tetap yaitu 0,2. Angka 0,2 ini adalah faktor emisi, artinya setiap 1 km perjalanan kendaraan menghasilkan sekitar 0,2 kg karbon dioksida atau CO2. Kita ambil contoh, Ainsley tinggal sejauh 4,4 km dari sekolah. Kalau dihitung pulang pergi, total jaraknya jadi 8,8 km. Nah, untuk menghitung emisinya, kita tinggal kalikan 8,8 km kali 0,2 sama dengan 1,76 kg CO2. Artinya, setiap hari Ainsley menghasilkan sekitar 1,76 kg emisi karbon hanya dari perjalanan ke sekolah dan juga pulang. Setelah semua siswa di kelompok kami menghitung hasilnya masing-masing, total emisi seluruh anggota kelompok bisa dijumlahkan. Dan dengan cara ini, kita bisa lebih sadar bahwa aktivitas sehari-hari kita seperti naik kendaraan juga bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Hasil yang didapat. Total emisi karbon 12,46 kg CO2 per kilometer dan total seluruh emisi karbon yang dihasilkan oleh kelas 10J adalah 99,98 kg CO2 per kilometer. Hasil refleksi. Proyek ini telah mengajarkan kita bahwa kita bisa ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita melalui hal kecil dan sederhana yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Dengan perubahan kebiasaan yang kecil dan juga sederhana di lingkungan sekitar kita sudah ikut berkontribusi dalam menjaga masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Perbandingan dengan emisi nasional, emisi fisika tambah kimia kurang penyerapan biologi sama dengan hasil. Pertama-tama kita jumlahkan dulu emisi fisika dan juga kimia dan pastikan ini adalah emisi yang dikeluarkan per hari. Lalu karena bentuk penyerapan biologi masih dalam tahun, kita harus bagi dengan 365 hari, sehingga hasilnya 0,44 kg CO2 per hari. Langkah berikutnya, emisi fisika dan juga kimia yang sudah dijumlahkan kita kurangkan dengan penyerapan dari biologi per hari. Lalu kita bandingkan dengan emisi nasional. Berikut adalah emisi nasional menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2025. Manfaat yang diperoleh. Manfaat yang kami peroleh adalah 3. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran penggunaan energi dan pentingnya menghemat listrik. Kedua adalah meningkatkan kemampuan menghitung seperti saat menghitung emisi karbon dan juga energi listrik. Dan manfaat ketiga adalah meningkatkan komunikasi dan juga kerjasama. Melalui proyek analisis jejak karbon di sekolahku, kami belajar berapa besarnya emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan alat elektronik seperti lampu, kipas angin, dan proyektor. Tantangan yang kami hadapi. Selanjutnya, masuk ke tantangan yang kami alami sebagai satu kelompok adalah yang pertama, yaitu koordinasi waktu. Kami kesulitan dalam mengkoordinasi satu sama lain antar anggota kelompok karena banyaknya tugas yang ada. Masuk kepada tantangan yang kedua, yaitu adalah kami merasa tertantang saat proses pengumpulan data. Karena di sini kami bertemu dengan banyak sekali orang yang langsung kami tanyakan secara langsung, namun kami mendapat jawaban atau respon yang cukup lama sehingga ini memperlambat dan menghambat proses penyelesaian tugas ini.